Perkenalkan, nama saya Fani Fadila, saya dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Dani Gita Purba dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Maria Tasya Saragi dari kelas 12 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Febrio Jentrato dari kelas 3 TKJ 1. Nama saya Andri Saputra dari kelas 3 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Regi Bintero Siregar dari kelas 3 TKJ 1. Untuk sketsanya sendiri kami menggunakan 3 buah router dan 1 PC atau laptop ya. Dan router yang paling atas itu berfungsi untuk menjadi ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Sedangkan router yang di bawahnya itu berlaku untuk load balancingnya dan PC-nya untuk mengkonfigurasi. Bila kliennya banyak, teman-teman bisa menggunakan switch yang akan dihubungkan di load balancingnya ketika sudah selesai dikonfigurasi. Contohnya yang menggunakan switch seperti pada gambar yang satu ini. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang barang dan alat yang kami gunakan selama praktek. Di sini kami menggunakan satu laptop yang kami gunakan sebagai klien dan kami menggunakan 3 router board. Di sini yang pertama kami menggunakannya sebagai ISP1 yang menggunakan port 3. Nah, yang di sini ini menggunakan ini sebagai ISP2 menggunakan port 4 dan di sini sebagai load balancingnya menggunakan port 2. Nah, untuk ISP1 dan ISP2 nya sendiri itu kami menggunakan provider Telkomsel karena kami sendiri juga tidak ada yang memakai selain Telkomsel. Nah, untuk uji coba antara ISP1 dan ISP2 akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Konfigurasi ISP1. Yang pertama, setting wireless. Kemudian setting IP address. Selanjutnya, setting IP DHCP server. Lalu setting IP DNS. Setelah itu, setting IP DHCP client. Selanjutnya, setting IP firewall NAT. Kalau sudah dikonfigurasi, lakukan tes ping di Neo Terminal. Jika sukses, silahkan lanjut ke konfigurasi bandwidth. Klik QoS, setting bandwidth di Simple QoW. Yang terakhir, silakan lakukan speed test sebelum sudah bandwidth diaktifkan. Konfigurasi ISP2. Yang pertama itu setting wireless. Kemudian setting IP address. Selanjutnya setting IP DHCP server. Setelah itu setting IP DHCP client. Lalu setting IP DNS. Selanjutnya
Setting IP Firewall NAT. Kalau sudah dikonfigurasi, lakukan tes ping di new terminal. Jika sukses, silahkan lanjut ke konfigurasi bandwidth. Klik QoS. Setting bandwidth di Simple QoS. Yang terakhir, silahkan lakukan speed test sebelum dan sesudah bandwidth diaktifkan. Konfigurasi load balancing. Setting IP address. Kemudian buka interface list dan beri nama setiap jaringan agar mudah dibedakan. Setelah itu, setting IP DHCP client. Setelah itu, setting IP DHCP server. Lalu, setting IP DNS. Dan selanjutnya, setting IP Firewall NAT. Kemudian, lanjut ke konfigurasi Mangle, dan teman-teman bisa ikuti konfigurasi yang kami buat. Kalau sudah dikonfigurasi, lakukan tes ping di new terminal. Jika sukses, silahkan uji kecepatan internet menggunakan speed test. Problem atau troubleshoot yang kami dapatkan ketika melakukan konfigurasi load balancing ini yaitu ketika kami ingin melakukan uji coba kedua ISP-nya pada Metrotic load balancing-nya. Untuk melakukan uji cobanya tersebut, kami akan mematikan salah satu ISP yang kami punya sehingga akan kelihatan ISP mana yang akan berjalan walaupun dihidupkan. Nah, ketika kami melakukan hal tersebut, ada satu ISP kami yang tidak mau berjalan walaupun sudah dihidupkan. Hal ini bisa terjadi karena kami belum melakukan konfigurasi router pada IP rootnya yang ada di Metrotic load balancing. Sehingga mau tidak mau kami harus mengkonfigurasi IP routernya yang ada di Metrotic load balancing. Jadi, konfigurasinya itu seperti yang ada di samping ini. Dan konfigurasi root flyover untuk melakukan backup. Konfigurasinya itu seperti yang di samping ini. Jadi, itu dia tadi problem atau troubleshoot yang kami dapatkan saat melakukan konfigurasi load balancing. Yuk, gabung dengan kami di SMK Telkom 1 Medan. Karena di sekolah ini, kalian akan mendapatkan berbagai macam ilmu mengenai teknologi.